Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Bapak Primadi Prasetyo MSAK dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intis Nurfauzi dengan NIM C1C023001 yang akan menyampaikan materi dengan judul Akad Murabahah. Baik teman-teman, jadi pada pembahasan kali ini itu ada beberapa poin yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada definisi akad murabahah, jenis-jenis akad murabahah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan akuntansi pada PSAK 105, dan ilustrasi akad kasus murabahah. Baik teman-teman, ini ada namanya definisi akad murabahah. Jadi, murabahah ini berasal dari istilah yang berarti kegiatan untuk berdagang dan juga dikenal sebagai kidrah, yaitu pemilik dana menyerahkan sebagian hartanya untuk dikelola dan memperoleh keuntungan. Kemudian, menurut PSAK 105, murabahah ini adalah kerjasama antara pemilik dana yang menyediakan modal dan pengelola yang menjalankan usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kegiatan finansial ditanggung pemilik dana kecuali akibat kelalaian dan pelanggaran oleh pengelola. Kemudian akad ini didasarkan pada kepercayaan di mana pemilik dana ini tidak ikut campur dalam pengelola usaha. Nah, hanya boleh memberi saran dan pengawasan. Jika usaha ini merugi tanpa unsur kelalaian, kerugian ini ditanggung oleh pemilik dana. Sementara pengelola hanya menanggung kerugian non-finansial seperti tenaga dan waktu. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada namanya jenis-jenis akad murabahah. Jadi dalam PSAK murabahah ini menjadi 3 jenis, yaitu murabahah mutkohah, mukoyadah, dan muyalarakah. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis murabahahnya. Yang pertama, satu, itu dalam PSAK, murabahah ini menjadi 3 jenis, yaitu murabahah mutkoyah, mukayah, dan musyarakah. Murabahah kia ini merupakan kerjasama dengan batasan dari pemilik dana seperti jenis usaha, lokasi, dan cara pengelola, sehingga disebut sebagai investasi terikat. Jika pengelola melanggar ketentuan tersebut, maka ia harus menanggung seluruh konsekuensi termasuk kerugian. Sedangkan murabahah musyarakah ini adalah bentuk kerjasama di mana awalnya seluruh modal berasal dari pemilik dana, namun kemudian dikelola ikut penanaman modal lainnya. Selanjutnya itu ada namanya dasar syariah. Yang pertama itu ada namanya sumber hukum akad murabahah. Menurut ijma ulama, murabahah hukumnya boleh atau jais. Hal ini didasarkan pada praktis yang pernah dilakukan Rasulullah bersama Siti Khadijah, di mana Khadijah itu menjadi pemilik modal dan Rasulullah sebagai pengelola yang menjalankan perdagangan ke Syam. Kemudian yang kedua itu ada namanya rukun dan ketentuan syariah akad murabahah. Yang ketiga itu ada namanya berakhirnya akad murabahah. Jadi jangka waktu kerjasama dalam murabahah pada dasarnya itu tidak ditentukan dan dapat berlangsung fleksibel. Namun, para pihak tetap berhak menetapkan batas waktu sesuai kesepakatan dan pemberitahuan kepada pihak lain. Nah, akad murabahah ini dapat berakhir apabila masa yang disepakati telah selesai. Salah satu pihak pengunduran diri, salah satu pihak peninggi dunia, atau kehilangan kecakapan pengelola tidak menjalankan amanah sesuai perjanjian, ataupun ketika modal usaha sudah habis. Prinsip pembagian hasil usaha. Kemudian selanjutnya itu ada namanya prinsip pembagian hasil usaha. Jadi dalam murabahah itu istilah profit dan loss sharing kurang tepat karena dibagi hanya keuntungan profit, sedangkan kerugian atau loss ini tidak dibagi, melainkan ditanggung oleh pemilik dana. Oleh karena itu, lebih tepatnya digunakan istilah prinsip bagi hasil sebagaimana dalam peraturan yang berlaku. Nah, untuk menghindari perselisihan dalam biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan tersebut.
Nah, ketentuan pembagian hasil dalam akad ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, ada namanya keuntungan dari investasi terlebih dahulu dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Yang kedua itu ada namanya keuntungan investasi sejak awal bagi antara pengelola dana sebagai musyilarik dan pemilik dana sesuai dengan perbandingan modal yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya perlakuan akuntansi PSAK. Itu yang pertama itu namanya pengakuan dan pengukuran. Kedua ada namanya penyajian dan pengukuran dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada namanya ilustrasi kasus akad murabahah. Jadi, contoh misalnya itu Bank Syariah ABC itu memberikan pembiayaan murabahah sebesar 100 juta kepada kepala usaha kuliner milik Budi dalam akad tersebut. Nah, disepakati keuntungan usahanya nanti akan dibagi 60% untuk bank dan 40% untuk Budi. Nah, sebagai murabahah. Nah, selama 6 bulan, usaha Budi ini menghasilkan keuntungan bersih sebesar 50 juta berdasarkan nisbah, maka 30 juta menjadi hak Bank Syariah ABC dan 20 juta akan menjadi hak Budi. Dana pokok sebesar 100 juta akan dikembalikan ke bank dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Nah, jika dalam periode tersebut usaha mengalami kerugian sebesar 10 juta dalam bukan karena kelalaian Budi, maka kerugian tersebut sepenuhnya nanti akan ditanggung oleh bank dan Budi tidak akan menerima keuntungan, tetapi juga tidak menanggung kerugian modal tersebut. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana prinsip pembagian hasil dan risiko modal akad murabahah berjalan sesuai dengan aturan syariah. Pentingnya dokumentasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan juga tampak dalam ilustrasi ini. Kasus ini juga menunjukkan bahwa akad murabahah ini dapat mendorong usaha kecil untuk berkembang dengan dukungan dana dari bank, kemudian kewajiban tetap sehingga lebih adil dan inklusif. Baik teman-teman, jadi dari materi yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi, akad murabahah itu merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana yang berlandaskan prinsip syariah, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian itu ditanggung oleh pihak dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Akad ini memiliki beberapa jenis, yaitu murabahah, mutqiyah, muqayyadah, dan musyalarakah, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat fleksibilitasnya berbeda-beda. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.